Selamat pagi, pemirsa teman-teman. Di sini saya Ignatius Yuda Puspatra akan memamerkan hasil rancangan atau hasil produk tentang pendidikan IPA inovatif. Yang pertama saya akan memamerkan tentang mind map atau bisa disebut dengan infografis tentang media, modul, dan metode pembelajaran yang dibahas dalam mind map tersebut. Lalu yang kedua saya akan membahas tentang eksperimen IPA inovatif yang membahas tentang atau konsep kapilaritas air. Lalu yang ketiga saya akan memamerkan tentang aplikasi IPA inovatif. Lalu yang keempat akan memamerkan tentang RPP yang di dalamnya dapat RPP inovatif yang dengan adanya permainan games, eksperimen, dan dengan media-media poster. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang sebuah infografis ya. Di sini ada 4 infografis. Yang pertama tentang model pembelajaran, yang kedua tentang metode pembelajaran, yang ketiga tentang pendekatan, yang keempat tentang media. Nah, jadi seperti ini bentuk mind map yang saya buat. Ada 4 jenis atau 4 lembar ini ya. Nah, dalam mind map ini dalam metode pembelajaran nah nanti akan saya tampilkan di sini untuk lebih jelasnya, yaitu dalam model pembelajaran akan menjelaskan tentang pengertian model pembelajaran dan menyebutkan ciri-ciri model pembelajaran itu seperti apa. Lalu jenis-jenis model pembelajaran yaitu ada discovery, berbasis masalah, berbasis proyek, dan model kooperatif. Nah, lalu yang lembar kedua yaitu tentang metode pembelajaran. Nah, untuk jelasnya nanti akan saya tampilkan di sini. Ya, untuk itu sama dengan model isinya yaitu tentang pengertian, ciri-ciri, dan prinsip-prinsip metode. Nah, lalu juga ada metode ini juga ada jenisnya, yaitu metode dengan jenis ceramah, demonstrasi, eksperimen, diskusi, simulasi atau bermain peran, dan metode karya wisata. Lalu ada lembar yang ketiga akan menjelaskan tentang pendekatan. Nah, kami ini menjelaskan tentang pengertian pendekatan itu apa, lalu komponen utama dalam pendekatan, dan konsep-konsep pendekatan. Konsepnya ada pendekatan konsep, jenisnya ada pendekatan konsep, pendekatan lingkungan, discovery, dan berbasis konstruktivisme atau berbasis pada siswa. Nah, untuk penjelasan nanti akan saya tampilkan di sini. Nah, yang terakhir pada mind map ini, pada mind map perancangan IPA inovatif ini saya akan membahas tentang media, karena media ini akan sangat berguna ya, yang berisikan tentang prinsip pemilihan dan penggunaan media pembelajaran. Jadi prinsip untuk media yang baik dan benar itu seperti apa, lalu fungsi media, lalu syarat pemanfaatan media pembelajaran, dan jenis-jenis pembelajaran. Nah, untuk map ini masuk ke dalam jenis media visual. Nah, selain media visual, sangat banyak jenis-jenis media pembelajaran itu ya, ada media audio, media audiovisual, media multimedia, dan media realita. Nah, untuk selanjutnya saya akan memamerkan tentang proyek yang kedua, yaitu yang sudah saya buat, yaitu tentang aplikasi IPA. Nah, untuk mengaksesnya kalian dapat men-scan barcode di bawah ini dengan menggunakan handphone kalian ya. Nah, untuk caranya kalian harus membuka aplikasi QR scanner seperti ini, lalu scan pada barcode. Nah, setelah kalian men-scan, kalian akan diarahkan ke Google Drive yang sudah saya buat. Nah, dalam Google Drive tersebut berisikan aplikasi yang sudah saya buat, lalu kalian harus menginstalnya seperti ini. Setelah kalian menginstal akan muncul seperti ini. Nah, kalau tidak jelas nanti akan saya tampilkan seperti mind map tadi ya. Nah,
Untuk materinya dalam aplikasi ini kita akan belajar tentang peristiwa revolusi bumi, rotasi bumi, revolusi bulan, dan gerhana matahari. Nah, untuk memulainya di sini ada klik yuk belajar. Nah, di daftar menu ini terdapat kompetensi, tujuan, materi, dan terdapat kuis nantinya untuk kalian kerjakan di akhir pembelajaran. Nah, lalu pada kompetensi ini yang pertama yaitu 3.3, mendasarkan peristiwa rotasi bumi, revolusi bulan, dan peristiwa terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, setelah itu, setelah membaca kompetensi ini, kalian dapat kembali ke home dengan mengklik kompetensi ini. Nah, lalu kalian jika ingin melihat tujuan, bisa kalian lihat. Nah, tujuannya itu ada dua ya. Dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi peristiwa rotasi bumi, revolusi bulan, dan peristiwa terjadinya gerhana matahari. Lalu yang kedua, dengan berdiskusi kelompok, siswa mampu menjelaskan peristiwa rotasi bumi, revolusi bulan, dan peristiwa terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, setelah kalian membaca tujuan ini, kalian bisa langsung keluar ke menu tadi ya. Lalu kalian bisa langsung membaca materinya. Nah, materinya ini sangat banyak, yaitu tentang sama yang disebutkan pada kompetensi atau tujuan tadi, yaitu tentang rotasi bumi itu apa pengertiannya, lalu revolusi bumi itu seperti apa, lalu dampak-dampaknya ada revolusi bumi itu seperti apa, lalu revolusi bulan, terus gerhana matahari, gerhana bulan. Nah, setelah kalian membaca materi ini, ada sebuah kuis yang harus kalian kerjakan. Nah, kalian sama tadi bacanya pencet kuis. Nah, lalu dipencet lagi. Nah, ini ada beberapa soal, ada 5 soal, yaitu kalian diminta untuk menjawab seperti terjadinya perubahan waktu merupakan dampak dari adanya peristiwa A. Rotasi bumi, rotasi bulan, atau revolusi bumi, seperti itu. Nah, next saya akan memamerkan tentang eksperimen yang sudah saya buat, yaitu tentang kapilaritas air. Ketiga, saya akan memamerkan tentang eksperimen inovatif, yaitu tentang kapilaritas air. Nah, dalam eksperimen ini nanti siswa dapat mengetahui mengapa air itu bisa naik ke atas dan mengapa bisa terjadi perubahan warna. Nah, eksperimennya menggunakan bahan-bahan yang sederhana, yaitu dengan bahan berwarna mainan anak kecil, yaitu ada warna merah, kuning, dan hijau atau biru, hijau. Lalu ada tisu untuk nanti airnya itu naik. Lalu ada gelas plastik yang berjumlah 6. Lalu ada tas label untuk menamai ini gelasnya, ada spidol, dan ada gunting. Nah, langkah yang pertama yaitu kita harus menyiapkan bahan-bahan ini. Lalu kita harus menyusun dulu gelas-gelas ini, 6 gelas ini secara berjejeran seperti ini. Nah, setelah itu kita menuliskan pada kertas label ini untuk menamai gelas-gelas plastik ini, yaitu nomor 1 sampai 6. 3, 4, 5, 6. Nah, setelah dinamai, lalu kita tempelkan pada gelas-gelas plastik ini.
Nah, setelah dinamai, kita perlu memasukkan air. Nah, untuk memasukkan airnya itu tidak ke semua gelas plastik. Nah, di nomor ini agar lebih mudah kita untuk menandai mana gelas yang akan dimasukkan air, yaitu gelas nomor 1, gelas nomor 3, dan gelas nomor 5. Nah, iya, tadi lupa, bahannya itu air. Untuk airnya sedikit saja. Ya, ini air pada gelas yang pertama. Lalu gelas yang ketiga. Lalu gelas yang kelima. Nah, setelah itu kita masukkan ketiga warna ini, yaitu warna merah di gelas nomor 1, seperti ini. Nah, ini warnanya langsung berubah ya warnanya. Lalu di gelas yang nomor 2, yaitu warna kuning. Nah, langsung berubah warnanya. Sedikit saja langsung berubah warnanya. Seperti ini warna kuning. Lalu di gelas yang nomor 5 itu warna hijau. Rasanya bebas warnanya mau, tapi lebih bagus warna biru ya. Nah, ini. Nah, setelah seperti ini, kita perlu menyiapkan sebuah 6 tisu. Nah, tisu ini kita buat seperti ini, memanjang tidur seperti ini. Lalu kita masukkan ke gelas nomor 1, ke gelas nomor 2, jadi terhubung seperti ini. Dikenakan ke airnya ya. Harus kena airnya ya. Ini gelas nomor 1 dan gelas nomor 2. Lalu kita perlu tisu lagi, tisu yang kedua ini. Nah, ini juga dihubungkan dari gelas nomor 2 ke gelas nomor 3. Nah, harus terkena air juga. Nah, nantinya air ke gelas nomor 3 akan menuju ke gelas nomor 2. Lalu air gelas nomor 1 juga akan menuju nomor 2. Nah, nanti akan terlihat perbedaannya. Nah, lalu kita juga naruh lagi di gelas nomor 3 ke gelas nomor 4 seperti itu. Yang terpenting tisunya ini harus terkena air. Nah, lalu gelas nomor 4 ke gelas nomor 5 yang ada airnya warna hijau. Nah, yang terakhir dari gelas nomor 5 ke gelas nomor 6. Nah, dengan begitu nanti para peserta didik dapat mengetahui mengapa air ini bisa naik. Nah, ini sudah mulai naik. Nah, nanti siswa dapat menyimpulkan mengapa air bisa naik dan apakah di gelas nomor 2, 4, dan 6 ini terjadi perubahan warna atau tidak. Nah, untuk pameran selanjutnya saya akan memamerkan tentang RPP, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, selanjutnya saya akan memamerkan tentang RPP yang sudah saya buat, yaitu membahas tentang tema 8, yaitu menjajah ruang angkasa. Nah, pada RPP ini saya mengambil KD 3 dan 4, yaitu 3 tentang pengetahuan, 4 tentang keterampilan. Nah, untuk KD pengetahuannya saya yaitu 3.2 mendasarkan sistem tata surya, matahari sebagai pusat tata surya, serta posisi dan karakteristik anggota tata surya. Lalu yang KD yang 4 tentang keterampilan membuat model sistem tata surya. Lalu di sini saya memiliki
6 tujuan dalam RPP ini. Yang pertama, dengan membaca cerita alien pada PowerPoint, siswa mampu mengkategorikan karakteristik anggota tata surya dengan tepat. Lalu tujuan yang kedua, dengan mengamati dan melihat video pembelajaran, siswa dapat membandingkan karakteristik anggota tata surya dengan baik. Lalu yang ketiga, tujuannya yaitu dengan mengamati poster sistem tata surya, siswa mampu mengkategorikan karakteristik anggota tata surya. Nah, lalu tujuan dengan KD keterampilan yaitu dengan bermain peran, siswa dapat menunjukkan sikap tanggung jawab dalam kelompok dengan baik. Lalu yang kedua, dengan berdiskusi kelompok, siswa dapat membuat miniatur sistem tata surya dengan tepat. Lalu dengan yang ketiga, dengan berdiskusi kelompok, siswa dapat menghasilkan karya miniatur sistem tata surya dengan benar. Nah, untuk pendekatan dan modelnya dan metodenya, saya memakai pendekatan saintifik dan model pembelajaran project based learning dan metode role playing atau bermain peran, tanya jawab, penugasan, kegiatan proyek, dan diskusi. Nah, untuk medianya saya membuat 4 media, yaitu media cerita alien, video karakteristik lagu, lalu video materi sistem tata surya, dan media pembelajaran konvensional tentang poster ini. Lalu alat bahan yang saya siapkan untuk pembuatan proyek ini yaitu styrofoam, kertas manila, cat air, palet warna, kuas, hiasan, gunting, dan lem. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya dalam project based learning ini ada 6 langkah ya. Nah, pertama, kegiatan awalnya ya seperti biasa, kelas diawali dengan sesi bersama salam, presensi, absen, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan menyampaikan tujuan. Lalu pada langkah yang pertama dalam project based learning, yang pertama, siswa mendengarkan lagu dari YouTube tentang karakteristik planet. Lalu siswa diberi pertanyaan pemantik seperti apa yang terlintas di pikiran kalian setelah mendengarkan lagu tentang macam-macam tata surya. Lalu apakah kalian tahu tinggal di planet apa? Lalu apakah hanya planet bumi saja yang dapat kita tinggali? Nah, setelah pertanyaan pemantik itu dijawab dan didiskusikan bersama guru dan siswa, guru masuk ke langkah yang kedua, yaitu mendesain perencanaan proyek. Nah, dalam mendesain perencanaan proyek ini, siswa melihat video materi tentang sistem tata surya, lalu siswa mengamati poster sistem tata surya yang dibagikan oleh guru. Lalu, nah posternya ini juga akan saya sebagai pamerkan nantinya ini. Lalu siswa dibagi menjadi beberapa kelompok menggunakan aplikasi Spinner. Nah, bersama kelompok siswa melakukan eksperimen. Nah, eksperimennya ini juga akan saya tampilkan nanti setelah saya membacakan sintaksnya ini ya. Yaitu eksperimen menancapkan planet-planet pada orbitnya. Nah, setelah siswa melakukan eksperimen bersama kelompoknya, siswa itu menyimak penjelasan guru tentang tugas proyek, yaitu membuat sistem tata surya. Nah, setelah itu siswa berdiskusi kelompok untuk membuat rancangan miniatur sistem sederhana dan membagi peran untuk menjadi planet pada setiap siswa dalam kelompok. Nah, tidak hanya proyeknya itu tidak hanya membuat model atau miniatur sistem tata surya, tapi nanti siswa itu juga akan bermain peran tentang sistem tata surya. Nanti akan bermain peran dengan mengucapkan ciri-ciri dari planet-planet itu. Nah, langkah yang ketiga yaitu menyusun jadwal. Nah, di sini guru itu memberitahukan kepada siswa bahwa pembelajaran ini selesai selama 1 kali pertemuan dan siswa itu selama 10 menit berdiskusi tentang mencari atau berdiskusi untuk ide-ide dalam pembuatan miniatur planet, dan 5 menit berdiskusi untuk membagi peran siapa yang jadi planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter. Nah, itu dengan kalimat-kalimat nanti itu seperti apa. Nah, lalu yang keempat, memonitor peserta didik. Nah, guru ini memantau bagaimana progres perkembangan selama 1 pertemuan ini, perkembangan tentang pembuatan proyek ini. Nah, lalu yang kelima, menguji hasil. Nah, siswa dalam kelompok ini menguji hasilnya dengan pertama mempresentasikan miniatur yang sudah dibuat di depan kelas. Lalu setelah selesai mempresentasikannya, siswa itu bermain peran. Nah, yang keenam, langkah yang terakhir yaitu mereka mengevaluasi. Jadi guru nanti
mengevaluasi bagaimana pembuatan proyek ini, lalu merefleksikan, siswa dan murid itu merefleksikan. Nah, untuk itu maka saya akan memamerkan lampiran-lampirannya. Nah, lampirannya itu ada materi pembelajaran, media pembelajaran, lembar kerja peserta didik, lembar evaluasi, lembar refleksi, instrumen penilaian, lembar pengayaan, dan penelitian. Nah, ini ya nanti kalau tidak terlihat akan saya tampilkan di sini. Ini adalah bentuk-bentuk materi ajarnya. Seperti ini. Bentuk materi ajarnya seperti ini ya. Lalu juga berisikan LKPD pembelajarannya. Nah, seperti ini. Mohon maaf. LKPD-nya seperti ini. Ada satu LKPD, lalu ada soal, ada lembar refleksi, ada instrumen penilaian. Nah, di sini saya akan memamerkan lampiran-lampiran yang sudah saya buat, yaitu mulai dari poster. Nah, ini posternya. Nah, dalam poster ini nanti dalam pelaksanaan pembelajaran siswa diminta untuk mengamati poster ini dan dijelaskan oleh guru. Dan poster ini berisikan ciri-ciri planet, yaitu ada planet Merkurius berciri-ciri apa, Venus ciri-cirinya apa, Bumi ciri-cirinya apa, Mars ciri-cirinya apa, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, lalu setelah mengamati poster ini, nanti siswa itu akan melakukan sebuah eksperimen ya sebelum membuat model. Nah, eksperimennya yaitu saya dengan menancapkan gambar-gambar planet ini pada orbit-orbitnya. Nah, untuk ini papan orbit-orbitnya seperti ini. Ya, ini sudah dituliskan nama-namanya planet Merkurius yang mana. Dan ini, mohon maaf jatuh. Nah, ini gambar-gambar planetnya. Nah, untuk itu langsung saja saya praktekkan untuk planet Merkurius. Itu letak pada yang pertama. Nah, nanti siswa seperti ini diminta, tapi siswa harus memikirkannya secara sendiri. Lalu planet Venus, lalu Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, dan Uranus, dan Neptunus yang terakhir Neptunus. Nah, nanti siswa diminta untuk urutannya seperti ini. Nah, oh ya, tadi hampir lupa, dalam RPP itu juga terdapat sebuah game. Nah, gamenya itu berbentuk link ya. Nah, untuk mengakses gamenya, kalian dapat seperti tadi mengakses aplikasi, yaitu menggunakan barcode, yaitu kalian harus membuka QR kode seperti tadi. Nah, ini sudah saya sediakan barcode-nya, yaitu barcode
game IPA. Nah, setelah itu kalian akan dilanjutkan ke link game World World. Nah, dalam link game World World ini nanti kalian akan bermain sebuah game labirin di mana itu ada sebuah alien atau astronot untuk menjawab sebuah soal. Nah, soalnya itu tentang ciri-ciri planet. Di tampilan gamenya seperti ini, yaitu saya memilih game pengajaran dalam labirin. Dalam game ini saya beri judul Yuk Bermain Labirin Tata Surya. Mengapa saya beri judul seperti itu? Karena materi yang saya ambil yaitu sistem tata surya yang di dalamnya terdapat 5 soal tentang game, tentang ciri-ciri planet ya. Untuk bermain ini guru harus membagikan link World ini kepada seluruh siswa dan nanti siswanya masuk satu persatu. Lalu tampilan awalnya seperti ini, langsung kita klik mulai. Nah, ini contohnya. Nah, ini kita menjadi salah satu karakter yaitu astronot. Dengan ada soal planet yang memiliki suhu dingin dan terendah disebut planet. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan astronot ini kepada tempat yang benar sesuai jawabannya. Yaitu jawabannya ada di suhu dingin dan terendah, yaitu ada di Uranus. Jadi kita harus menuju ke labirin yang lunas, tetapi tidak boleh terkena dengan alien-alien itu. Nah, jika jawaban benar, tentunya akan lanjut terus. Ini terdapat 5 soal. Nah, lalu yang soal kedua, planet yang sering disebut planet merah adalah, nah, kita mulai lagi. Planet merah itu apa? Tetapi tidak boleh terkena oleh alien-alien ini, yaitu Mars. Nah, jika benar akan lanjut terus-menerus. Terus lanjut ke soal yang ketiga. Nah, di sini saya akan mencontohkan jika jawaban itu salah. Planet yang memiliki ukuran yang terkecil dalam sistem tata surya adalah, oke, di sini saya akan mencari jawaban yang salah, yaitu misalnya Venus. Nah, jika jawaban yang salah, tentu siswa harus mencari jawaban yang sangat benar. Sampai benar-benar jawaban itu benar agar bisa lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di sini ada 3 nyawa ya. Jika jawaban itu salah, siswa hanya bisa menjawab dengan 3 nyawa tersebut dan tidak bisa lanjut ke soal berikutnya. Nah, dengan begitu nanti kita bisa memberikan nyawa kepada siswa itu mau berapa. Ini bisa disetting 10 nyawa atau 3 atau 4 nyawa untuk sampai ke soal yang terakhir. Untuk tingkat kesulitan ini kesulitan aliennya untuk menghalangi kita untuk mencari jawaban yang benar. Lalu soalnya juga bisa diacak dan nanti juga muncul papan peringkat nama siswanya siapa saja. Dengan ada papan peringkat ini tentunya kita bisa mengetahui pengetahuan siswa tentang ciri-ciri planet itu sampai mana. Sekian presentasi. Nah, sekian dari pameran yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau barang-barang pameran saya jatuh, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.